Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang mungkin selama ini kita kurang memperhatikan. Tapi ini yang Roh Kudus taruhkan dalam hati saya dalam beberapa hari ini untuk saya sampaikan kepada saudara. Dan perlu sekali buat kita untuk melihat akan kebenaran ini, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Perhatikan kalimat berikut ini kata kuncinya, sebanyak yang mereka, apa saudara? Kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, ini saya mau beritahu begini saudara. Ini dilema Tuhan sebenarnya. Satu segi, karakter Allah adalah memberi dengan limpah. Jangan percaya kalau orang berkata Allah kita itu kikir dan mempersukar akan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Itu nonsens, omong kosong. Allah itu punya karakter, dia berkata, "Aku datang memberi engkau hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan." Itu karakternya dia. Lihat bahwa 5.000 orang laki-laki diberi makan, belum perempuan, belum anak-anak, masih sisa 12 bakul, saudara. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata bahwa diberikan kepada mereka bukan menurut kebutuhan, bukan. Tapi Alkitab berkata sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau mereka kuat makannya mau seperti apa, makan dah situ katanya. Sebanyak yang kamu kehendaki, kamu makan. Itu pun masih sisa 12 bakul. Itu karakternya dia. Tetapi sisi lain saudara, ternyata Allah mengalami kesulitan mengekspresikan karakter hatinya itu kepada kita. Kenapa? Karena di dalam karakter Allah yang limpah itu, berhadapan dengan kita manusia yang tidak mampu, tidak tahan kalau terima kelimpahan. Manusia ini karakternya lucu. Inilah namanya karakter dosa, karakter kedagingan, yang oleh karena itulah kita harus sangkali dan salibkan setiap hari
supaya Allah bisa memberikan apa yang Dia punya kepada kita sesuai dengan kemurahan hatinya. Mengapa banyak orang susah hari ini? Mengapa banyak orang, tanda petik ya, diizinkan Tuhan mengalami hidup yang pas-pasan, mepet, dan cenderungnya tekor, saudara. Kenapa begitu? Saya mau tunjukkan kepada saudara, ini karakter manusia. Lihat, dalam peristiwa ini, Yohanes pasal yang ke-6, dia memberi makan 5.000 orang. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15, dia dikatakan dia memberi makan 4.000 orang. Dia buat mujizat yang sama. Dan lebih hebat lagi, mereka pernah ikut Tuhan selama 3 hari tanpa makan, saudara. Mereka dengan luar biasa lapar roh mereka. Mereka dengarkan perkataan Tuhan. Mereka ikuti kemana Yesus pergi. Dan Tuhan mengajar terus selama 3 hari. Kalau orang rohnya tidak lapar, saudara, tidak mungkin sebetulnya mereka berani ikut Tuhan 3 hari tidak makan, tidak kerja, nggak sekolah, nggak ngurusi rumah tangga, pergi kemanapun Tuhan pergi, nggak makan pun nggak apa-apa, asal guru dan Tuhanku itu menyampaikan kebenarannya. Itu kan sudah hebat, saudara. Lalu peristiwa Yohanes pasal 6, dia memberkati umatnya luar biasa. Diberikan kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki, bukan yang mereka butuhkan loh. Sekarang ini banyak orang ngajar, oh Tuhan memberikan kepadamu sesuai kebutuhanmu. Tapi Yohanes 6 berkata, bukan sesuai kebutuhan mereka, sebanyak yang mereka kehendaki. Hebat gak, saudara? Karena Allah melihat, oh ini lapar rohnya, tapi juga lapar perutnya, kasihan. Dia berkata, beri mereka makan. Diberi makan sebanyak yang mereka kehendaki. Waduh, luar biasa. Saudara tahu kalau sudah begitu, apa yang kemudian terjadi? Nah ini loh, ini dilema Tuhan. Satu sisi karunia-Nya, kasih karunia-Nya luar biasa. Dia berkata, gua punya apapun, gua kasihlah sama lu. Kamu ini anak-anakku, anakku yang tunggal aku berikan kepadamu, apalagi yang lain. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Begitu kita manusia ini menerima yang kita kehendaki, ternyata matanya itu tertujunya berbeda. Coba lihat pada ayat yang ke-22 dari Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Yohanes 6, perhatikan pada ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Hebat ini. KKR kemana? Ikut rombongan, saudara. Perahu-perahunya penuh orang. Cari di mana Tuhan berada. Hebat gak, saudara? Ayat berikutnya, 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Waduh, kan itu merupakan respon yang hebat sekali, saudara. Dicintai orang banyak. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, ketahuan belangnya, saudara. Tuhan gak ada, mereka cari, saudara. Rombongan besarnya luar biasa. Waktu ketemu Tuhan, ini kira-kira rombongan itu bruk, kayak iblisnya Satria Kega. Yesus, kami datang lagi, golek roti, saudara. Pertama dia cari roti hidup, lama-lama cari
Yerusalem Bakri, saudara. Buatannya Yesus. Gampang sekali manusia itu melenceng. Ini dilema. Nah, Tuhan suruh apa kalau sudah begitu? Mau nggak dia memberi seperti yang kita kehendaki? Pernah dia buktikan, dia buat itu. Tapi begitu diberi seperti yang mereka kehendaki, itu bisa melenceng. Kita dengan gampang sebetulnya bergerak bukan ke Tuhannya, tapi kepada apa yang Tuhan punya. Dan itu yang menyakitkan sebenarnya. Oleh karena itu, saya percaya sebetulnya Allah itu pengen banget melimpahi kita. Tapi dia berkata, kalau aku limpahi, aku mematikan rohnya. Dia hanya bisa berkata, apa boleh buat. Kita yang tidak pernah rumongso diri kita, teriak-teriak, mana dong Tuhan? Katanya memberkati. Tuhannya dilema. Gua berkati nyemplung neraka orang. Tuhan bilang, sorry nak. Dia hanya bisa berkata, Bapak di surga, Roh Kudus, tolong dong kerjain dulu orang ini. Buat supaya siap, gua mau kasih. Kita teriak-teriak, mana dong? Dan Tuhan tahu, dalam kemahatauannya, sekali aku beri, kolaps rohnya. Dan terbukti banyak, saudara. Waktu orang itu menderita kesulitan dalam segala tekanan, dia bisa bertahan. Ketika diberi apa yang dia kehendaki, hancur. Berapa banyak tokoh-tokoh pemimpin gereja bawah tanah Rusia? Di Rusia, Cina saya nggak dengar, saudara. Di Rusia, waktu mereka dikeluarkan oleh gereja di Amerika dari Rusia, masukkan ke Amerika, diberi izin tinggal, kurang dari setahun sudah murtad semua. Di Rusia ditekan dengan komunis, tahan, saudara. Cemplung ke Amerika, lihat Hollywood, ngeluh, saudara, kelenger langsung, murtad. Kok bisa? Ada orang yang ngomong dengan saya begini, Pak, saya kalau lihat teman-teman, saudara-saudara di Cina, saya merasa feel guilty ya. Kita hidup kok serba nyaman begini, mereka susah. Saya beritahu, Bu, Tuhan punya tempat untuk masing-masing. Jangan dikira orang hidup tanpa tekanan lebih gampang. Saya berkata jauh lebih susah. Apakah kita bisa menjaga tidak kemurnian hati kita di hadapan Tuhan? Coba tanya dalam dirimu. Kalau hari ini ada orang berkata, ibu mendapat undian 2 miliar. Atau bapak terima 2 miliar. Terus pikiran pertama apa? Rohani, perpuluhan, enak aja saudara. Tuhan dikei 10% tok ya. Yang 90%, mari kita rapat keluarga. Diapa no duit ini. Dan belum tentu semua orang kuat. Yohanes 6 membuktikan mereka terima sebanyak yang mereka kehendaki. Masih di ayat yang sama, nguber-nguber Tuhan. Bukan Tuhan yang dicari sebetulnya. Aksesorisnya Tuhan yang dicari. Betapa pentingnya sebetulnya setiap orang percaya memperhatikan bagaimana pertumbuhan sejak dia mulai bertobat. Dan Tuhan berkata kepada saya jelas sekali, gereja punya tanggung jawab didik umat Tuhan dengan benar. Kesalahan yang banyak terjadi saya perhatikan begini saudara. Begitu orang itu lahir baru, pelajaran pertama yang mereka terima dan terus mereka dengar adalah kamu akan diberkati. Dan kalau itu dimasukkan dalam roh orang Kristen, itu sebetulnya ngajar orang hidup tanpa kemurnian. Akhirnya hidup dalam ketamaan, saudara. Orang bisa ke gereja karena tamak. Ya kan? Karena tahu dalam firman Allah ada janji soal kelimpahan, soal kekayaan, soal berkat. Saya nggak anti itu. Kita ngalami berkat. Karena korban saudara. Kita terima sekian banyak. Artinya kita limpah. Kita limpah.
Saya bukan anti kelimpahan, itu bagian otomatis menurut saya Allah beri kalau hati kita murni. Tapi yang salah adalah kalau kita begitu lahir baru, yang masuk ke otak dan roh kita adalah kamu pasti diberkati. Yesus janjikan berkat. Jok khawatir, sogih kamu mesti. Kalau itu terus didengungkan saudara, Anda diajar untuk tamak tapi dalam Yesus. Nah kayak apa? Tamak kok dalam Yesus, apa penhono saudara. Coba buka 2 Petrus pasal 2. Enak nih awal tahun ngomongnya begini enak saudara. Supaya tetap murni hati kita. Amen. Kalau kita tetap mau dalam berkat Tuhan, ini firman harus dipelihara betul-betul. 2 Petrus pasal 2. Lihat mulai ayat yang ke-17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Alkitab berkata, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan perhatikan, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ini berarti orang baru bertobat bukan, saudara? Ya kan? Orang yang baru melepaskan diri dari kumpulan orang sesat, artinya mereka baru bertobat. Nah, orang yang baru bertobat ini, Alkitab berkata, dipikat dengan mempergunakan hawa nafsu cabul. Nah, ini nafsu cabul ini apa, saudara? Bukan hanya soal perzinahan, tapi lihat, bandingkan nanti kita kembali ya, bandingkan Ibrani pasal 12, supaya Anda tahu nafsu cabul itu apa. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Esau, yang menjual hak kesulungannya, hak keselamatannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi orang-orang yang baru bertobat ini oleh guru-guru palsu ini dipikat. Memikatnya menggunakan hawa nafsu cabul, yaitu seperti yang dimiliki oleh Esau, menjual hak kesulungannya, sesuatu yang divine, yang ilahi, dengan sepiring makanan. Kalau kekristenan kita diajar, engkau terima Yesus artinya engkau bisa makan, dan bahkan engkau bisa limpah-limpah hidupmu, saya mau beritahu, engkau dipikat dengan menggunakan hawa nafsu cabulnya Esau. Dan yang bisa dipikat justru orang Kristen yang baru melepaskan diri dari mereka yang jahat. Ini gak ngerti apa-apa, lahir baru masih polos, yang diterima adalah semua pengajaran yang tidak memusatkan perhatiannya kepada Allah dan hatinya, tapi kepada kepentingan manusia. Dan ini yang terjadi, saudara. Teruskan lagi, apa akibatnya kalau orang kena begitu? Buka lagi 2 Petrus pasal yang kedua tadi. Teruskan pada ayat yang ke-19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Tidak heran di gereja isinya ada orang-orang yang lebih jahat
dengan orang dunia. Kenapa? Karena kekristenan mereka sudah terpikat dengan nafsu cabulnya Esau, yang berani merelakan semua hak kesulungan yang berharga itu hanya untuk sepiring nasi. Dengan kata lain, kalau kekristenan kita hanya ditujukan untuk sepiring nasi atau berkat jasmani, kita sudah kena nafsu cabulnya Esau, saudara. Dan saya tahu ini tanggung jawab gereja sebetulnya, mengajar firman apa adanya dengan berani dan murni di hadapan Tuhan. Teruskan lagi, ayat yang ke-21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, siapa yang bisa memikat seperti ini? Alkitab berkata itu guru-guru palsu. Nah, seperti apa kondisinya? Kita mundur ke belakang, lihat pada ayat yang ke-14 sekarang dari pasal yang sama. Saya mau tunjukkan mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Perhatikan, mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam apa, saudara? Keserakahan. Jadi semua yang pengajaran mengajarkan kepada kita hanya mengejar apa yang dimiliki Tuhan, sebenarnya tanpa disadari membelokkan hati kita dari Tuhan kepada apa yang Tuhan punya. Itu menimbulkan dilema bagi Allah sendiri, saudara. Kerinduan hatinya mau memberkati kita, tapi kita tidak siap terima berkatnya. Nah, para pengajarnya adalah orang-orang yang hatinya sudah terlatih dalam keserakahan. Dengerin, Anda bisa melatih hatimu untuk serakah. Kalau terus diiming-imingi berkat tok, saudara, tanpa diluruskan hatinya. Saya berkata itu melatih hati kita di dalam keserakahan. Teruskan lagi. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, kata Alkitab. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ini bukan hal yang simple, saudara. Tapi saya mau katakan semua anak-anak Tuhan di sini. Saya tahu ada Christmas selalu Anda bawa jiwa begitu banyak, cukup banyak. Beberapa memberikan laporan bagus. Bina mereka, jangan diiming-imingi berkat, saudara. Ajari mereka nyangkal daging mereka. Itu pelajaran pertama orang lahir baru adalah nyangkal dagingnya. Kalau kita tidak nyangkal daging kita, dan kita berkata memberikan iming-iming berkat kepada mereka, saya khawatir kita melatih hati mereka di dalam ketamaan. Dan itu akan menjerumuskan mereka sendiri. Lihat lagi apa yang Paulus katakan sekarang. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-5. Alkitab berkata begini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Orang kalau sudah tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, mesti cekcok, mesti ribut. Ini siapa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau kita cari Tuhan, kita beribadah, kita berkata ini sumber keuntungan buat saya, Alkitab berkata, satu kita akan cekcok, yang kedua dikatakan, kita berarti tidak lagi punya pikiran sehat,
dan sudah kehilangan kebenaran. Alkitab berkata, karena kita mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau kita datang ke Tuhan dengan motif ini sumber keuntungan buat saya, kita sudah kehilangan akal sehat dan kehilangan akan kebenaran. Teruskan lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas Alkitab ini. Tidak perlu diinterpretasikan lebih jauh. Alkitab sudah menyatakan kebenarannya sendiri buat kita. Sekali lagi, hal yang saya mau katakan, saudara. Mari belajar hidup dalam kemurnian. Cari Tuhan titik. Biar kita seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika dimasukkan dalam dapur api, mereka berkata, kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami ya Raja, Dia akan tolong kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Nah, itu yang benar. Apakah Tuhan mengecewakan orang yang punya hati seperti itu? Sama sekali tidak. Sejak tahun 92 akhir, ketika roh Tuhan mulai melawat kita, sampai dengan hari ini, satu hal yang Roh Kudus katakan kepada saya, aku akan tetap dalam lingkungan, dalam gereja itu, aku akan melawat kalian, tapi aku minta engkau hanya sampaikan apa yang aku ajarkan kepadamu, dan tidak engkau sampaikan apa yang engkau ingin sampaikan menurut kemauanmu sendiri. Kalau Anda masih ingat sepanjang tahun 93, hampir sepanjang tahun itu, dan sampai 94 dan mungkin sampai sekarang, sebagian besar yang keluar dari mimbar ini yang saya sampaikan kepada Anda adalah penyangkalan daging, karena itu yang paling mengerikan dan paling menjijikkan, saudara. Mungkin hampir tidak pernah saya bicara soal kelimpahan. Anda sudah tahu semua itu. Saya berkata, saya tidak mau satu orang pun di tengah-tengah kita terjerat dalam hawa nafsu cabulnya Esau dan hidup dalam ketamaan. Sampai kita rela serahkan hak kesulungan kita hanya untuk sepiring nasi. Tuhan berkata, engkau sudah kehilangan akan akal sehat dan kehilangan akan kebenaran. Dan ini berbahaya sekali. Anda bertanya, sampai di mana Pak? Ngerinya kalau orang tamak. Buka Kolose pasal 3. Sekarang saya tahu kenapa banyak orang Kristen hidupnya hancur-hancuran terus, saudara. Kolose pasal 3. Lihat pada ayat yang kelima. Ketamaan itu adalah segala sesuatu pertimbangan yang semata-mata adalah untuk keuntunganmu secara materi. Semua yang engkau timbang hanya timbangan materi yang paling kuat dalam hidupmu. Itu ketamaan sebetulnya. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yang harus mematikan kita, saudara. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Dalam bahasa Inggrisnya bukan sama, which is idolatry. Yang adalah penyembahan berhala. Bukan sama. Kalau sama itu bentuknya sama. Ini ada dua speaker di depan saya. Ini sama. Yang pertama dan yang kedua sama. Oke? Kita berkata, oh ini barang yang sama. Barang ini sama dengan ini. Sama artinya dua barang berbeda. Tapi kalau Alkitab berkata which is, yang adalah artinya waktu ketamaan menguasai engkau, sebetulnya engkau nyembah berhala.
Tapi datangnya ke gereja. Cari Tuhan. Tapi sebetulnya hatinya berkata, gua mau berkatnya. Lalu segala sesuatu dalam hidup kita ukur pakai uang. Tidak peduli sebetulnya ini baik, tidak baik, bahagia, tidak bahagia. Hitungannya semua duit. Lalu kita ngerti kenapa kalau dia berdoa, dia berseru, Tuhan diam saja. Ternyata itu orang nyembah berhala. Sekalipun Kristen. Ini kan ngeri sebetulnya. Nah kalau gereja diajari begitu terus, isinya para penyembah berhala. Tentu orang berkata, ya ini yang aku butuhkan. Tapi nyembah berhala hatinya. Ketamaan itu adalah penyembahan berhala. Bukan sama dengan, bukan. Kalau sama, mungkin dua benda berbeda, ini barangnya satu. Ketamaan keserakahan itu penyembahan berhala. Nah ngukurnya gampang. Kalau Anda ngalami apapun, yang ukuran pertama Anda pakai apa? Duit atau bukan? Kalau benefit uang nomor satu. Tidak peduli yang lain, itu uang nomor satu. Itu tamak. Penyembah berhala. Simpel kan saudara? Oh ya, kita boleh datang ke Tuhan. Bahkan orang ngasih perpuluhan. Bayar perpuluhan. Lu buat apa sih? Nah nanti kan gue diberkati lagi. Nah itu nyembah berhala. Makanya setiap kali ada orang korban, saya bilang, Tuhan sucikan. Siapa tahu ada duit penyembahan berhala. Gitu. Hati, jaga. Ketika kita teriak untuk diri sendiri, Tuhan berkata, Yus kei, sak perlu nih. Waktu kita berteriak, aku mau jadi berkat buat orang lain. Dia berkata, that's it, kasih. Anda bisa ngerti? Nah itu Tuhan, saudara. Makanya betul perkataan Yesus. Ada satu perkataan Yesus yang tidak ditulis dalam Injil, tapi dikutip Paulus. Apa itu? Terlebih berkata apa? Memberi daripada menerima. Itu kalimat hampir tidak terekord, tidak tercatat. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak nulis itu. Paulus dalam Kisah Rasul berkata, ingat perkataan Yesus. Dia ngomong kepada tua-tua di Efesus. Dia ngomong semua dia omongin. Terakhir kata penutupnya. Sebelum terus pergi, say goodbye kepada mereka. Dia berkata, ingat perkataan Yesus. Anda cari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada. Hampir hilang catatan saudara. Saya tahu Paulus, detik terakhir sebelum dia akhiri khotbahnya yang panjang lebar itu. Dia berkata, ingat perkataan Yesus. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Anda bisa nangkap itu. Dan saya percaya hati semacam itu harus terus dijaga. Kalau kita tamak, setiap kali kita teriak untuk diri sendiri, ini berkatnya nggak seberapa. Waktu kita berhenti ngurusi diri sendiri, dan kita berkata, kita mulai memberi untuk orang lain. Setiap kali kita mulai berkata, mari kita beri. Lihat apa yang Allah beri. Jauh dari apa yang kita butuhkan, lebih banyak dari yang kita butuhkan. Kenapa tidak belajar lihat dari semua ini? Dan lihat, kenali Allahmu. Seperti apa dia bekerja. Seperti apa dia memberkati kita. Saya teruskan lagi, saudara. Lihat sekarang dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Lihat apa yang Paulus ini ungkapkan. Ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 2, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Luar biasa. Dia berkata, aku sampaikan semua maksudku murni. Dia berkata, tanpa ada sesuatu yang kusembunyikan. Dia berkata, tanpa mencari keuntungan, aku sampaikan sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud yang murni.
Segala sesuatu yang namanya motif, kita harus waspadai. Saudara. Begitu itu muncul yang namanya motif pribadi, Anda harus tahu, itu bahaya. Saudara. Semua yang namanya motif yang terselubung, kita harus waspadai. Anak Tuhan yang tidak hati-hati dalam soal uang, akan terjerat dalam ketamaan. Dan engkau sebetulnya nyembah berhala. Oh enggak, nyembahnya Yesus betul, mulutnya. Tapi hatimu dihitung Tuhan sebagai penyembahan berhala. Karena ketamaan dan keserakahan adalah penyembahan berhala. Saya baru sadar ketika saya baca ini, kenapa banyak orang Kristen susah hidupnya. Kelihatannya tenanan, sungguh hati gitu ya. Oh sembahyang, bahasa roh. Tapi problem gak selesai-selesai. Rupanya ada ketamaan dalam hatinya. Dan Tuhan berkata, bagaimana aku bisa berkati kalau dia tidak nyembah aku, tapi nyembah berhala. Kemarin kami sembahyang satu keluarga. Kami buat perjamuan kudus untuk keluarga kami sendiri. Saudara boleh buat untuk keluargamu. Kalau Anda seorang imam, laki-laki imam di depan Tuhan, Anda percaya, sekeluarga berkata, ya buat. Saya berkata, boleh dibuat. Pak, gereja lain untuk aku tidak urusan, saudara. Saya care hidupmu. Saya nggak urusan aturan gereja lain. Amen. Anda imamnya, Anda buat itu. Sembayang, pecahkan roti, makan tubuh dan darah Yesus. Kemarin saya diajari roh kudus ini. Tuhan, nah anak-anakku kan mereka belum terlalu ngerti. Suruh mengucapkan sesuai dengan imanmu, ikut berkata ini tubuh Tuhan, ini darah Yesus. Kasih. Saya naik suruh orang lain sana ini. Kan harus aturan ini gini-gini, urano aturan gini-gini. Alkitab tidak ada. Dibuatan manusia, agamawi. Dan merusak hidup banyak orang. Amen. Ini tahun saya berkata, semua Anda, keluarga, nanti malam kita doa. Kita minta blessing Tuhan. Lalu jalankan kewajiban sebagai imam dalam keluarga. Kalau tidak Anda goncang. Ini tahun ini ngeri. Semua jemaat saya beritahu, hati-hati jaga hidupmu. Yang penting, buang semua ketamaan. Tamak sama dengan penyembahan berhala. Buka 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ada hak yang disangkali, saudara. Saya nggak mau tuh setiap hari Anda memberi persembahan, mata saya begini, sekian persen yang kembali gonku. Jahat. Daripada saya create problem untuk diri saya sendiri. Dan akhirnya mengajar ketamaan. Terus saya berkata, mari beri saudara, supaya engkau diberi dalam hati sekian persen melebungkukmu. Jahat. Siapa yang bisa ngerti hati orang, saudara? Nggak ada kan? Tuhan dan dirinya sendiri. Kita aja seringkali ngapusi awake dhewe. Saya berkata, akhirnya semua staf gereja ini ikut. Saya paksa nyangkali hak mereka. Forget about your hak. Berikan kewajiban. Dan cari Tuhan dengan murni. Dan saya tanya, apakah kita hidup dalam kekurangan sampai kita harus nyambi-nyambi kerja di luar? Sama sekali tidak.
Karena Tuhan sanggup memberi lebih dari yang kita butuhkan dengan caranya sendiri. Tapi bukan diupayakan sendiri. Dan saya mau supaya semua kita memiliki hati yang sama. Murni. Tidak ada maksud loba tersebut. Tidak ada. Kalau kita memberi dengan segenap hati. Kalau kita korban dengan segenap hati. Amen, saudara. Kita sudah bayar sangat mahal dengan apa yang kita capai pada hari ini. Masih belum seberapa, saya tahu, dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi sudah kita bayar, semua kita sudah bayar harganya di hadapan Tuhan. Dan kewajiban semua kita mempertahankan kemurnian hati seperti ini di hadapan Dia. Saya mau supaya kita belajar tetap dalam kemurnian di hadapannya. Nah, kalau saudara dalam urusan satu ini tidak bisa bebas, seluruh hidupmu sudah gak murni lagi, saudara. Pada waktu kita terikat dalam soal duit dan ketamaan, seluruh hidup kita akan tamak. Dan akhirnya kita akan mengerjakan semuanya berdasarkan apa yang manusia kita inginkan. Dan ayat terakhir, Yesaya 66. Kalau ini masih gak jelas lagi, saya gak tahu, saudara. Yesaya 66, ayat pertama, sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 66, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, Tuhan ini berkata dengan nada sinis. Karena banyak orang Kristen, orang percaya berkata, oh aku ingin membangun sesuatu untuk Tuhan. Dia berkata, langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku, lu mau bangun segede apa rumah bagiku? Dengan kata lain dia berkata, manusia, lu bisa apa, ngasih apa pada gua sebetulnya? Nggak ada. Dan dia berkata ayat berikutnya, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dia berkata, kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Poor and contrite spirit. Orang yang miskin dalam roh dan yang remuk hatinya, itu yang Allah pandang, saudara. Yang tahu tentang brokenness. Broken, hancur dalam hatinya. Dan lapar rohnya akan Tuhan. Miskin dalam roh. Dan yang getar kepada firman Allah. Kepada orang itu Tuhan pandang. Dia berkata, aku lihat yang satu ini. Yang lain berkata, aku mau bangun ini, mau ini. Semua aku yang buat. Dia berkata, langit tahtaku, bumi cuma tumpuan kaki. Kamu mau bangun apa? Dia berkata, tapi aku pandang orang ini. Yang miskin rohnya, remuk hatinya. Dan yang gentar kepada firman. Di luar tiga ini, teman-teman. Kamu hanya omong kosong di hadapan. Teruskan. Dan ini yang serius, saudara. Ayat yang ketiga. Orang menyembelih lembu jantan. Nah, lembu jantan itu merupakan binatang korban. Sah, hukum Tuhan berkata, korbanin lembu jantan. Ada orang yang ngerjakan hukum Tuhan. Alkitab berkata, orang menyembelih lembu jantan. Namun, membunuh manusia juga. Bahasa Inggrisnya bukan namun, tapi seperti orang membunuh manusia. Jadi waktu mereka gorok lehernya lembu itu, di depan Tuhan, lu gorok leher orang. Enggak, Tuhan, ini buat engkau. Dia berkata, aku tidak pernah minta korban manusia digorok lehernya. Ini ada orang gitu, saudara. Ini siapa orangnya? Nanti kita lihat. Teruskan lagi. Dikatakan, orang mengorbankan domba-domba juga binatang korban. Hukum Allah berkata begitu. Namun, atau seperti mematahkan batang leher anjing. Anjing itu najis dalam perjanjian lama. Patahkan lagi lehernya. Dimakan itu berarti dengan darahnya, darah anjing lagi. Sudah najis dimakan darahnya karena dipatahkan lehernya, bukan disembelih, saudara. RW, saudara. Pernah makan RW?
Teruskan lagi. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, seperti mempersembahkan darah babi. Sajian diberikan ke Allah, dia lihat darah babi yang dikasih. Terus, orang mempersembahkan kemenyan, artinya dia masuk ke ruang suci, bakar ukupan, naik nyembah Tuhan. Namun memuja berhala juga, seperti memuja berhala tadi, orang tamaan. Penyembahan berhala itu adalah ketamaan. Ketamaan itu penyembahan berhala. Orang memberikan kemenyan worship, nyembah, merem-merem begini, saudara. Dia berkata nyembah berhala nih. Terus dikatakan, karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri. Chosen their own way. Memilih jalan mereka sendiri. Orang yang memilih jalannya sendiri, sambil dia memberikan korban di hadapan Allah, Tuhan berkata, kamu seperti nyembelih manusia, mematahkan leher anjing dan makan anjing mati dengan leher dipatahkan. Kamu seperti memberikan darah babi kepadaku, dan kamu seperti nyembah berhala. Chosen their own way, memilih jalan mereka sendiri. Nanti katakan, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengar, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Tidak ada pilihan lain kecuali hidup dalam ketaatan sebetulnya. Dan bukan dalam pemberontakan. Sekali kita chosen our own way. Kalau kita berkata, oh aku melayani Tuhan. Ngaco. Tidak kan, nggak ada hadirat Tuhan. Nggak ada urapan Tuhan. Nggak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena semua yang naik di hadapannya, keji di hadapannya. Betapa pentingnya jaga kemurnian dan ketulusan hati. Kalau Anda baca kitab Wahyu, kitab yang terakhir, sekali Yohanes lihat di Pulau Patmos, Yesus di dalam kemuliaan yang luar biasa. Tapi sebagian besar yang kemudian nampak di hadapan Yohanes, di hadapan tahta Bapa, bukan Yesus dalam kegemilangannya. Dia datang sebagai anak domba. Karena itu murni di hadapan dia. Hanya mereka yang murni hatinya, yang boleh melayani diam di hadapan Tuhan. Hanya mereka yang polos dan murni hatinya seperti seorang anak kecil. Seperti anak domba yang tidak berdosa itu. Dia boleh berdiri di hadapan tahta Bapaknya. Dan melayani akan Bapaknya yang di surga. Amen, saudara. Periksa hati. Buang semua ketamaan dalam hidupmu. Kalau semua ukuran yang kau pakai selama ini uang, saya berkata hati-hati. Jangan-jangan kau sudah menyembah berhala selama ini. Dan tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Kacau terus. Waktu kita berteriak, Tuhan tolong aku. Tidak ada pertolongan. Karena kita nyembah berhala. Oleh karena itu, benar-benar. Ini tahun tidak gampang. Kita akan ekspansi dunia dengan Injil, saya tahu. Buat pribadi demi pribadi. Ini bukan tahun yang mudah. Anda harus cari Allah lebih lagi. Oleh karena sore saya mau berdoa semua imam, semua kepala keluarga yang hadir, supaya Allah memberikan anugerahnya. Engkau pimpin keluargamu sebagai imam-imam Tuhan. Amen. Dengan demikian, hidup kita akan berbeda. Karena Allah yang menjagai kita. Tundukkan kepala kita. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Slain for the foundation of the world. For he is crucified.
Begini saudara, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dengerin baik-baik.
tua-tua surga pegang kecapi dan cawan emas, isinya doa semua kita. Tidak pernah barang itu bisa dihadapkan kepada tahta surga sampai meterai dan gulungan kitab dan 7 meterainya dibuka. Dan waktu tiba harus dibuka, Yohanes menangis. Tidak satu orang yang layak membukanya. Kenapa dia menangis? Pada waktu gulungan itu tidak bisa dibuka dan meterainya tidak mungkin disingkat, doa semua kita tidak mungkin sampai ke dia. Anda harus teriak. Bertahan di tangan tua-tua itu. Mereka tunggu saatnya kapan aku hadapkan barang yang satu ini. Karena itu doa orang-orang percaya. Anda tahu siapa yang tampil? The Lamb of God, anak domba, Yesus sendiri. Dalam kemurniannya, dia menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya jadi hamba seperti kita. Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan waktu dia maju ke depan, dia buka meterainya. Itu ada tulisan di sebelah luar dan di sebelah dalamnya. Roh Kudus berkata kepada saya, kalau ada umat yang punya kemurnian hati seperti anak domba, meterai akan terbuka. Semua yang tersembunyi akan aku singkapkan, dan doa-doa mereka naik di hadapanku. Dan itu akan membuat surga bersuka cita, karena kecapi tua-tua akan naik dengan doa orang-orang benar kepada Bapa yang di surga. Tapi dibutuhkan murni hatinya. Amen, saudara. Kalau tidak, doamu terhambat. Ketika tua-tua mau naikkan itu, Tuhan tahu dan berkata, jangan. Penyembahan berhala. Aku tidak mau disembah dengan apa yang mereka berikan untuk berhala. Tapi ketika ada anak domba yang murni, slain for the foundation of the world, bantai untuk korban dunia, landasan fondasi hidup kita. Kalau itu yang muncul dalam hati kita, dengerin, tahun ini dunia boleh goncang, engkau tetap tenang di dalam dia. Surga di belakang kita, malaikat semua berkata, engkau layak. Amen, saudara. Hadapkan masalah yang orang berkata tidak mungkin kepada orang yang murni hatinya. Dalam sekejap dia selesaikan bersama dengan Tuhannya. Kalau ada problem paling berat sekalipun, hadapkan kepada yang murni hatinya. Akan bukan lagi persoalan bagi dia. Karena kemurnian membuka meterai, penyerahan hak membuka meterai hidup kita. Amen, saudara. Amen, saudara. Kita sudah bayar cukup mahal. Jangan dikorbankan dengan ketidakmurnian. Tetap kerjakan kemurnian hati kita. Biar surga menyatakan rahasianya. Dan semua doa kita naik. Ingat, para tua-tua berkata, engkau menjadikan mereka imam-imam dan akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya percaya tahun ini ada banyak goncangan buat banyak keluarga. Tapi imam-imam yang dilantik oleh Allahnya, yang ditebus dibeli dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amen. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan, hamba berdoa, celikkan mata rohani kami pada hari ini. Celikkan mata rohani kami pada hari ini. Dan buat semua kami mengerti akan kehendak-Mu. Siapkan hidup kami terima tubuh dan darah. Tubuh dari domba, anak domba yang disembelih. Darah dari anak domba Allah yang dikorbankan kepada kami. Dan kami tahu hari ini sesuatu yang baik Engkau sediakan bagi kami.